Tiba-tiba dia pidato, pendapat lain. Masa beda pendapat nggak bisa. Pembodohan-pembodohan gini terhadap bangsa, terhadap itu kita harus lawan, harus sensitif. Kalau tingkat kesadarannya berpartai tinggi. Tapi kalau goblok, kalau enggak, ya kayak begini nasibnya. Apa itu perilaku? Satu kata dengan perbuatan. Komitmen bersama, janji bersama, disepakati, tidak dikhianati. Itu bentuk-bentuk daripada berbudaya tidak. Kalau nggak ada lagi komitmen, nggak ada lagi kesepakatan, nggak ada lagi budaya. Hancur. Tiba-tiba ada pengkhianat, musuh dalam selimut, kekuatan, tahu salah aku cerita yang lain. Kekuatan PD Perjuangan itu di situ. Taifun, biasa menghadapi taifun, diserbu pernah, diculik pernah, di apa pernah gitu loh. Ini satu-satunya partai di Republik ini yang punya pengalaman panjang dalam penderitaan, dalam pengkhianatan. Itu banyak orang lupa itu. Bicara soal keentengan, ada juga video yang kami tanggapan nih Bang Pandan nih. Gibran. Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling baku hantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita. Justru itu yang mendewasakan demokrasi kita. Pemahaman ini yang harus terus disampaikan kepada masyarakat. Ada kalimat, anak kalimat yang seharusnya dia sebut. Oke. Bahwa sebelumnya walaupun kita sudah sepakat, yang sebelumnya kita sudah terikat, gitu loh. Kemudian kita berpindah, Oke. gitu loh. Iya. Pas enggak itu beda pendapat? Oh, padahal udah ada kesepakatan. Iya, ini kan pembodohan. Innocent, lugu, kemudian tanya, ya masa beda pendapat, itu biasa, lazim. Gitu loh. Sebelum cerita beda pendapat ini ada apa? Pendapat dia udah ditampung, pendapat dia, maaf itu, setuju Ganjar. Malah dia ngomong lagi Ganjar. Iya. Dia ngomong ini, Gibran. Ada videonya. Dipanggil sama Mas Hasto sama Pak Watu pun juga. Halo, selamat siang. Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Terima kasih. Pilih Ganjar, pilih Ganjar, kata si kawan ini. Tiba-tiba dia pidato. Pendapat lain. Masa beda pendapat nggak bisa. Kan beda pendapat. Pembodohan-pembodohan gini terhadap bangsa, terhadap itu kita harus lawan, harus sensitif. Pemahaman ini Bang ya. Loh iya dong, ini kan pembodohan. Pembodohan dong. Apa pendidikan dari situ omongan dia itu? Iya. Tidak ada. Iya. Kalau di awal belum ada kesepakatan, maka sah ini barang. Loh iya. Iya. Atau Dia berpendapat lain, ya boleh dong. Iya. atau pada awalnya sepakat satu gerbong, pada perjalanannya berpisah, beda jalan, itu ada konfirmasi, ada mendatangi, ada ke partai. Iya dong. Harusnya begitu. Iya. Kita sudah enggak. Kalau tingkat kesadarannya berpartai tinggi. Tapi kalau goblok, kalau enggak, ya kayak begini nasibnya. Nggak, ini bener banget, pemahaman soal beda pilihan politik itu kita mesti maknai dulu. Iya. Definisi beda pilihan itu. Enggak, sebenarnya mau dibilang gampang, enggak enteng, dibilang bisa enteng. Ini kan normatif. Berarti gini Bang, izin Bang, aku potong izin. Contohlah kemarin kita sepakat, saya sama abang izin sepakat akan suatu hal. Hari ini saya mendatangi abang. Bang, yang kemarin kita Batalkan. batalkan. Oh, izinkan saya untuk kita beda pilihan.
Di situ abang akan memaknai saya paham soal beda pilihan kan. Iya, iya. Enggak yang serta-merta tiba-tiba diam, Iya, enggak iya. ada izin, Iya, iya. enggak ada konfirmasi kita beda pilihan. Jadi pemahaman beda Beda pilihan pilihan. itu harus kita Jadi gini ya, kenapa dikatakan budayanya tinggi, budayanya luhur? Kenapa dikatakan itu? Karena ada satu karakter, karena ada satu perilaku. Apa itu perilaku? Satu kata dengan perbuatan. Apa itu perilaku itu? Komitmen bersama, janji bersama, disepakati, tidak dikhianati. Itu bentuk-bentuk daripada berbudaya tidak. Tinggi enggak budayanya? Atau pasaran? Atau rendahan? Ya. Atau picisan? Dengan segala justifikasi, dengan segala macam pembenaran. Gitu loh. Ya. Itu aja. dan ini Yang masa bisa berpendapat, boleh dong berpendapat lain ketika. Dan itu biasa. Iya, Kan. Sebelum ini apa? Cerita dong dia. Aku sebenarnya udah setuju Ganjar, tapi kemudian saya nggak setuju lagi sama dia. Iya, iya. Saya berbeda pendapat, jadi lain pendapatku sekarang. Iya, bahkan- Boleh dong. ngomong dong. Iya. Waktu ketemu abang kan, kalau nggak salah abang pernah ngomong itu di Bogor pengen jadi jubir Mas Ganjar waktu Loh itu. dia bilang ke saya, dia bilang, Iya. Pak Panda saya nanti juru bicaranya apa Ganjar, ikut ke daerah-daerah kata dia. Dia ngomong gitu. pula lagi kan. Oh kita pun terharu kan. Oh anak muda ini boleh juga ini. Aduh bagian tipu-tipu juga. Aduh. Tapi paparannya Bang Panda ini akhirnya jadi pelajaran politik penting buat kader seluruh partai, Bang. Bukan Loh. PDIP aja. Loh iya dong. Iya. Kalau nggak ada lagi komitmen, nggak ada lagi kesepakatan, nggak ada lagi budaya. Hancur. Tiba-tiba ada pengkhianat, tikam apa musuh dalam selimut. Maka itu leluhur-leluhur kita itu sudah ngajari. Jangan jadi musuh dalam selimut. Gitu loh. Jangan, iya udah diajari kita. Iya, iya, iya. Iya. Jangan lain kata, lain perbuatan. Iya kan? Jangan apa munafik. Jangan ini. Dan juga ada doktrin, Bang, politik itu sekarang kawan, besok lawan. Sekarang lawan, besok kawan. Tapi nggak sesederhana itu ya, Bang. Rendah dong. Ada tetap ada etika, norma yang harus dijaga. Jadi gini ya, kekuatan tahu salah aku cerita yang lain. Kekuatan PD Perjuangan itu di situ. Pegang etika, pegang komitmen. Gitu loh. Tidak ada. Jadi kalau misalnya menghadapi apapun yang dialami oleh PD Perjuangan tidak ada kekhawatiran. Karena partai ideolog solid. Typhoon, biasa menghadapi typhoon. Diserbu pernah. Diculik pernah. Di apa pernah gitu loh. Ini satu-satunya partai di Republik ini yang punya pengalaman panjang dalam penderitaan. Dalam pengkhianatan. Itu banyak orang lupa itu. Partai yang lahir dari sejarah panjang. Iya. Iya. Jadi bukan karena semata-mata karena apa. Mega kebetulan terus terang aja aku bisa mengatakan Tuhan tuh kasih seorang perempuan yang wisdom. Gitu loh. Yang tidak masuk dalam klik-klik gitu loh. Nggak ada lah ini klik mega, klik tidak mega. Dulu pernah ada waktu Arifin Panegoro, Laksamana Soekardi. Gitu loh. Dan itu langsung pecat ya. Iya, pecat. Iya, iya, iya. Berarti clear Bang, dalam arti gini, apapun yang menjadi keputusan Bu Mega, ini adalah keputusan partai yang dirapatkan. Oh iya, nggak ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, definisi atau kualitas hak prerogatif Bu Mega Iya. dengan sampai mana sejalan ya? kewenangan partai itu seperti apa sih, Bang? Jadi gini ya, penggunaan hak prerogatif dia itu juga dengan diskusi. Itu juga dengan tukar pikiran, tidak sendiri dia di Nggak kamar, serta-merta gitu. tidak dia sendiri di kamar terus dari keluar dari kamar terus dia gini, nggak pernah terjadi. Nah, ini perlu kita pahami. Gitu loh. Jadi aku bisa mengklaim aku orang yang paling dekat sama dia tuh bisa aku klaim gitu loh. Maka saya sendiri juga mungkin menyesal dalam hidup aku. Aku ajar-ajari Jokowi juga ngelawan dia. Ngelawan Mega. Kenapa? Karena bolak-balik Jokowi ngomong, aku belum lapor ibu. Aku tunggu pendapat ibu. Ngelongsor sekali. Itu aku alami. Ibu nanti bilang apa nih ya?
nanti aku lagi usaha ini biar tahu jawaban dari ibu. Gitu. Ku lawan dia. Apalagi waktu kasus Luhut Panjaitan. Jokowi ngomong ngeluh dia. Ibu Mega nggak setuju Luhut masuk kabinet. Yusuf Kala nggak setuju. Surya Paloh nggak setuju. Ku ajari dia ngelawan. Marah ini moga-moga didengar Jokowi, diingat Jokowi ini. Sampai dicatatinya omongan aku. Ya kan? Iya. Ini true story. Dengan tujuan abang mengajari kala itu. Biar dia lebih mantap lagi sebagai presiden gitu loh. Dia suka lupa-lupa bahwa dia udah presiden. Tetap ada. Iya, maka ku ajari dia hati-hati terkejut badanmu. Terkejut badan dia. Ya kan dari bantaran sungai gimana. Tukang kayu dan segala macam terkejut badanmu itu. Jangan saya bilang. Dia catatin itu. Iya. Di Taman Surapati itu. Masih di rumah gubernur dia. Iya. Jangan terkejut kekuasaan. Hebatnya aku rupanya. Kuasanya aku. Gitu. Jangan terkejut sama kemiskinan. Gitu loh. Itu aku kasih early warning sama dia. Kasih peringatan awal sama dia. Sama kemudian dengan apa? Dengan soal Mega. Mega pernah marah sama aku. Oh dia berani sama aku, kau yang ngajarin ya, kayak gitu loh sampai Bu, jadi maksud aku artinya normal aja lah, nggak usah pakai mesti menjilat-jilat gitu loh. Nah berarti baik lagi bang, diskusi soal penggunaan hak prerogatif itu nggak serta merta one man show ya bang? Nah, prosesnya terus terang kita tahu banyak gejolak dalam internal partai yang kadang mengambil satu keputusan yang cepat dan tepat dan menghindari perpecahan klik-klik di partai. Strategis. Dan macam-macam cobaan banyak kali ancaman di dalam partai. Untuk itu perlu sekarang terus terang aja partai mana yang tidak keluar uang bermiliar-miliar milik ketua umumnya. Loh ini bukan fitnah. Iya kan? Sama itu pengakuan Yusuf Kala sama aku. Kenapa dia ini? Aku nggak mampu, Papa Anda. Dananya besar sekali katanya. Kalah dia waktu ketua umum Golkar. Saat proses pemilihan. Iya, Akbar juga gitu ngomong ke aku. Waduh Pan, gila. Miliar dari mana punya uang aku? Akbar Tanjung ya bang? Akbar Tanjung. Loh, enggak artinya maksud aku, ini kita terhindar. Tidak kita alamin itu, kita tidak laluin. Ini kan sekarang kongres kelima nanti ini. Iya. Pernah dulu waktu kongres kedua, itu yang paling pahit. Waktu Arifin Panegoro sama Laksamana Soekardi. Money politik itu. Berhamburan uang waktu itu. Abangku kandung ketua di Tapanuli Utara. Jam 8 malam dia telepon aku di Bali nih. Pan, ini orangnya Arifin bagi-bagi 25 juta. Dia diterima enggak ini? Aku bilang terima, biar ada beli kaos oleh-oleh. Aku bilang, oh begitu ya? Wah rame, akhirnya dia mulut ke mulut, terima aja gitu loh. PDIP masuk kayak gini udah lewat bang ya? Udah lewat. Itu 2005 tuh, kongres kedua. 19 tahun. Setelah itu tidak ada lagi cerita money politik. Kalau itu diyain, menjalarlah nanti pemilihan ketua DPD main uang. Menjalarlah itu kayak apa itu, kronis kayak penyakit epidemi itu. Di luar PDIP masih ada bang kayak gitu? Apa? Menurut abang? Apanya? Di luar PDIP masih ada pemain-pemain. Tanya lah itu kan mereka, saya nggak mau mengapakan. Tapi terus terang aku bisa mengklaim bahwa kami bersih dalam permainan uang untuk ketua umum. Iya. Itu. Fase itu udah lewat ya PDIP ya? Udah lewat fase itu. Iya. Dan ini berarti asumsi masyarakat terkait ini orang udah kayak kerbau dicucuk hidungnya nih, semua nurut sama Bu Mega. Berarti sebenarnya bukan nurut ke Bu Mega tapi nurut kepada aturan yang sudah pernah dibuat kan. Iya. Itu benar bang. Dan komitmen dan itu Mega itu sangat memegang satu kesepakatan, komitmen. Kalau udah sepakat ini ya ini. Kalau udah sepakat ini ya ini gitu loh. Nah, sebelum kesepakatan itu diambil terjadi perdebatan. Terjadi perdebatan. Udah tukar pikiran. Iya. Tiba-tiba udah dipanggil ke Tekumar. Ini soal apa? Sebenarnya kita bilang ala ibu aja pun sebenarnya bisa mutusin. Gitu loh. Panggil ini.
Itu panggil ke Diponegoro. Itu Lenteng Agung. Ya menarik nih Bang. Menariknya gini berarti. Melalui hak prerogatif ketua umum seharusnya Bu Mega sendiri pun memang sudah disahkan melalui aturan. Iya, Gak usah ada rapat-rapat lagi. Iya. Itu udah sah tuh. Iya. Tapi Bu Mega ternyata nggak begitu. Enggak. Bu Mega selalu menggunakan rapat untuk memutuskan sebuah putusan. Iya. Oh. Karena dari pengakuan dia ya, emangnya aku superwoman Panda. Emang aku kuasai semua. Emang aku ini gitu loh. Jadi aku tahu betul bahwa tidak ada bakat sama dia itu untuk otoriter. Nggak ada bakat. Tidak ada karena dia sudah mengalami hasil daripada otoriter itu kayak apa. Bagaimana dulu otoriter militer, bagaimana otoriter daripada yang mau memecah Suryadi CS, mau memecah ketua tandingan yang dibikin. Iya. Dia udah alami itu. Iya. Di bawah sadar dia sudah against, udah melawan itu. Iya. Gitu loh. Dan abang pernah ngomong Banjer, Iya. pernah bercerita. Katanya Bu Mega tuh pernah ngomong ke Bang Panda tuh. Panda, kita ini sebenarnya sama kata dia. Cuma Iya. lingkupnya berbeda kan. Betul. Lokasinya yang berbeda. Iya. Iya. Jadi Kata Bang di Sumut aku itu. kan waktu itu merangkap ketua DPD Sumatera Utara. Iya. Sama kemudian ketua DPP. Ya kayak si Pacul inilah, ketua DPD Jawa Tengah, kemudian dia DPP juga gitu loh. Iya. Itu pernah saya alami. Karena kau ketua DPD Sumatera Utara, lokasimu, kawasanmu hanya sebesar provinsi. Saya Indonesia, seluruh Nusantara. Tapi tanggung jawab sama. Gitu loh. Iya. Artinya egaliter sekali gitu Bang. Oh, iya. Siapa ketua umum yang mau menyamakan, ya kan? Iya, dia ini kan itu. Gitu. Iya. Tambahan juga dari edukasi abang ini soal apa saya maknai kalau kita mau besar kita nggak bisa sendiri. Orang-orang di sekitar kita harus satu misi dan visi sama kita. Termasuk soal Bu Mega tadi abang cerita ada sedikit tahu diri istilahnya si Bu Mega. Ada beberapa segmen yang Bu Mega nggak mengetahui, nggak paham. Iya. Akhirnya butuh orang-orang di sekitar dia. Akhirnya ada diskusi. Nggak langsung memutuskan sendiri gitu tanpa ada diskusi bang. Dan ini juga ya, aku lihat ya yang sensitif dan juga sangat sehat. Waktu ada Dewan Kolonel. Ada kelompok-kelompok yang di DPR mengakomodasi satu pro Puan, bukan Ganjar. Gitu loh. Iya. Tahu reaksi Mega? Mega marah. Padahal ini pro putrinya. Iya. Marah pakai surat peringatan. Jadi salah satu anggota DPR itu, waduh Pan, gua udah puluhan tahun di DPR, puluhan tahun aku dapat surat peringatan aku gitu ya. Sensitifnya sama Mega. Padahal pro anak putrinya. Ya, Pro putrinya. Ya kan? Wah itu aku kagum, terus terang aja. Boleh juga ini friend gua ini gitu loh. Iya. Iya, dia kasih surat peringatan. Iya. Jadi kalau di partai, kalau dapat surat peringatan tuh semacam satu noda. Oh. Yang ngapusinya susah lama itu. Artinya partai sebesar PDIP pun nggak luput dari upaya-upaya seperti itu bang. Iya. Tapi bagaimana cepatnya mungkin sigapnya ketua umum Bu Mega mengantisipasi itu. Iya. Ketegasan. Jadi sama itu didramatisir sedemikian rupa, apa karena memang kurang pengetahuan atau memang karena apa ada niat-niat lain. Lihat aja reaksinya si Gibran sama siapa tuh, Bobby. Mengenai dipecat itu. Enteng kan? Iya. Enteng, kayak nggak ada apa-apa, orang beda pendapat kok diapain gitu ya. Salah-salahin. Ntar dulu, saya kan sudah di partai lain. Apa ada urusan apa itu pemecatanmu itu? Sebelum kau pecat gua udah keluar. Enteng ya bang. Nggak pernah itu disampaikan. Iya. Kalau organisasi well organized, kesadaran berorganisasi tinggi, datang diantar itu ke DPD Medan. Iya. DPD Medan diantar si Bobby. Siapa juga diantar gitu loh di Solo. Iya. Aku nggak gitu loh. Jadi Mohon maaf, jadi kita berhadapan dengan orang pengetahuannya berpartai masih ini, Iya. masih kroco. Gimana?
Iya. Gitu loh. Berarti abang seneng lah ya Pak Jokowi, Gibran, terus Bobi ini dipecat, seneng lah ya. Nah, ya gimana Bang? Bukan senang. Lega. Enggak, bukan beruntung. Loh kenapa? Epideminya di partai bisa orang-orang begitu gentayangan di partai, bahaya juga itu partai. Oh, bukan melihat soal pribadi. Oh nggak apa-apa kok. Si Gibran ini kok nggak apa-apa kok si Bobi. Boleh aja kita pindah nanti juga apa kok. Nggak dipecat kok, nggak diapain kok. Oh nggak bisa. Bahaya itu Bang ya. Bisa jadi virus. Iya kalau nggak langsung pak di-cut itu. Masalah katanya dibalikin nggak dibalikin, biarin di situ lah ya. Iya. Yang penting udah resmi dipecat gitu ya Bang. Lo iya dipecat itu. Itu memang di ADART hanya 2 itu. Diberhentikan sama dipecat. Gitu loh. Dan kelas dipecat itu dalam Iya sebuah partai itu lebih parah lah. Tapi kalau mereka yang saya bilang tadi masih ada harapan kita mempunyai kesadaran berbudaya, beretika, hapus semua itu jejak digitalnya itu. Yang dia pernah anjurkan pilih Ganjar, hapus. Dia hapuslah ke YouTube ke podcast itu. Dan bilang aku tidak mau, itu tidak statement yang aku akui lagi. Sudah aku hilangkan itu. Ada satu sikap. apa menuntut itu dari Jokowi dan Bukan keluarganya? begitu. Harapan kita kalau punya moral obligasi. Kalau punya moral courage, keberanian moral. Dulu aku pernah bilang Ganjar, itu saya hapus. Dulu aku minta supaya rambut putih, pilih Ganjar. Itu anggap tidak ada lagi. Ya. Wah itu bukan main itu. Tapi aku khawatir nggak punya nyali sampai ke situ. Aku khawatir. Iya. Tapi jawaban pasca dipecat juga selain akhirnya ini partai perorangan, Pak Jokowi juga ada satu kalimat apa? Tunggu waktunya atau apa gitu ya? Nah iya. Coba Iya, lo ada di videonya. ini lo. Bang Lu. Video tuh. Coba tanggapannya Bang Pandan nih. Ya enggak apa. Artinya Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Ya, saya rasa itu aja. Pak, untuk KTA-nya sendiri Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa Pak? Iya. Waktu yang akan mengujinya. Itu menurut Abang Bagus itu. Bagus dong. Artinya kenapa aku bilang bagus? Semua nanti akan mengingat. Waktu itu kan tidak bisa hilang, bisa tidak. Oke. Dengan dikatakan dipatrikannya itu waktu, orang akan tetap mengingat dia dipecat. Dan kita lihat nanti dia, bagus itu ucapan dia itu. Bukan waktu yang akan mengujinya, ada gerakan-gerakan apa gitu. Apapun itu, proses waktu itu menarik. Apapun itu, waktu yang menentukan, ya kan? Jadi lain itu dengan kearifan dari ibu saya. Iya. Kalau ada permasalahan, udah Panda, nanti waktu yang akan menyembuhkan. Ngerti gak kau? Iya. Itu wisdom dari ibuku. Ibuku ini sekolah guru di Padang Panjang nih. Ya, guru ini ibuku ini. Waktu yang akan menyembuhkan. Ini lain pemahamannya. Oh, Bang. Waktu nanti dari waktu itu kelihatan, dari waktu itu akan lebih nyata. Artinya jangan lupa ya. Aku dipecat itu jangan lupa gitu loh. Iya. Karena hati-hati kau dengan waktu. Waktu ini bisa bikin lupa. Waktu ini bisa bikin lebih cerdas. Iya. Waktu dahsyat loh waktu itu. Iya. Dan waktu itu ibarat jam nggak bisa ke kiri. Cek ke kanan terus dia. Iya. Cek. nambah terus ya. Ada hukumnya. Soalnya ada yang nangkep gini Bang, waktu yang akan menguji. Ini siapa menguji siapa nih? Itu jadi tafsirannya Ya Bang. kalau mau ditarik ke situ siapa ngomong sama siapa itu kan itu juga. Siapa menguji siapa nih? Iya itu juga. Apa ada upaya-upaya apa lagi? Tapi gitu. dengan dia mengingatkan begitu itu supaya orang jangan lupa.
Iya, jadi ya abang tulis lah tuh ya, Pak Jokowi dipecat kapan tuh waktu itu kan. Iya betul. Karenanya apa ditulis semua kan? Karena melanggar ADRT, karena ini ya kan. Bagus itu dia. Jadi Kasih ingat masyarakat. iya terpatre di waktu itu. Iya benar. Bang, kalau misalkan akhirnya abang kan ini ya banyak lah pengalaman politik abang gitu bang. Abang juga bergaul dengan banyak partai. Bahkan sebelum ber-PDI, abang udah masuk apa? Kosgoro, pendiri Kosgoro rupanya abang ya kan? Oh, enggak juga. Bukan. Enggak gini. Supaya jangan apa itu wartawan di koran yang dipimpin oleh Kosgoro Pak Isman, Warta Harian. Sebelum masuk Sinar Harapan. Tetapi pada waktu itu kita ikut di Gembleng jadi kader Kosgoro. Waktu itu. Tapi dengan emblem wartawan. Iya. Kita wartawan Warta Harian. Iya. Ya kan? Ya sama dia misalnya wartawan di media Indonesia atau di drill Nasdem kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah, kita gitu di drill Di Kosgoro. Di Kosgoro. Dapat KTA nggak bang? Waktu itu ada dibagi-bagi kita ada KTA. Ada. Tapi waktu itu KTA-nya kan berlaku sekian tahun. Oh iya. Saya pengen akhirnya abang cerita gini, maksudku. Abang dekat sama P3 waktu itu dengan Zamroni and the Gang, ya kan dekat sama Kosgoro, dekat sama partai-partai lain. Ada nggak sih dari pengalaman abang lah ya di partai-partai ini mau secara sukarela melalui keputusan partai menerima orang yang seperti Pak Jokowi dan keluarga gitu bang? Terbuka nggak menurut abang nih partai-partai ini untuk menerima yang dipecat sama PD Perjuangan? Menerima di awal apa menerima di apa ini? Menerima kalau menerima Jokowi sekarang kan udah pecat nih. Oh, habis dipecat PD Perjuangan. Iya. Ada nggak Ada yang mau nerima. partai lain? Iya.